Salam kebahagiaan. Shalom. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang berpikir bahwa hidupnya ditentukan uang, hidupnya ditentukan koneksi, hidupnya ditentukan ilmu. Tapi saya mau berkata, seberapapun saudara punya uang, kalau saudara tiba-tiba sakit dan tiba-tiba kena sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Kalau saudara berkata saudara ditentukan oleh koneksi, kalau tiba-tiba koneksi saudara pergi atau diganti, dicopot jabatannya, saudara, sejujurnya hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Apakah hidupmu ada open heaven, di mana selalu ada Tuhan dan Dia membuat hidupmu berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan? Ataukah hidupmu ditentukan dengan caramu sendiri, maumu sendiri, dan ujungnya engkau struggle dalam banyak hal? Mari kita belajar dari Yakub. Kejadian 32 ayat 27 sampai 28. Maka berangkatlah Yakub ke padang Aram dan bermimpilah dia. Ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan malaikat Allah turun naik. Tuhan ada di atas tangga itu. Berfirmanlah, akulah Tuhan. Tanah yang engkau berbaring kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Aku menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Maka Yakub menamai itu Betel. Saudara, hari itu Yakub tahu bahwa keluarganya menghendaki dia pergi ke padang. Saudara, ke padang Aram, tempat keluarga dari ibunya. Karena disitulah sebenarnya Ribka berasal. Saudara, Esau sudah punya jodoh. Tetapi Esau memilih orang-orang di sekitar Kanaan. Dan itu mengakibatkan dan menyakitkan orang tuanya. Karena perbedaan cara menyembah Tuhan, perbedaan hidup, perbedaan value. Dan tiba-tiba dia memutuskan, oke, kami pergi. Dan dia memutuskan, saudara, untuk berangkat sendiri bersama Tuhan. Saudara, bayangkan hari itu dia tidak pernah keluar. Dia seorang yang sangat muda. Dia harusnya bisa membawa banyak orang. Dia membawa mungkin kuda, dia membawa hamba, dia membawa perbekalan untuk dia berjalan dan untuk pergi ke rumah ibunya. Rumah kakeknya, dulu rumah ibunya. Tapi dia memutuskan berjalan sendiri. Dia memutuskan pakai kakinya tanpa bawa apa-apa kecuali tongkat. Dan dia berkata, Tuhan, saat ini waktunya engkau berjalan dengan aku. Ada orang-orang yang berani berjalan dengan Tuhan. Dan ujungnya dia melihat yang namanya tangga open heaven. Ada malaikat turun naik. Ada Tuhan di atasnya. Dan Tuhan berkata, tanah ini aku berikan kepadamu. Dan kemanapun kau pergi, aku menyertai. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah berani. Seperti Esau, mereka memilih yang gampang. Menikah dengan apa yang ada. Kalau di sekitarnya beda agama, sikat saja. Mereka memilih untuk mencari pekerjaan yang gampang. Mereka tidak pernah mencari kehendak Tuhan. Hari ini tentukan apakah kau mau berjalan dengan Tuhan dan melihat open heaven. Atau kau menentukan hidupmu sendiri. Saya bangga sekali dengan dulu pembantu saya. Saudara, saya punya seorang pembantu yang masuk karena putus sekolah. Keluarganya tidak punya uang dan dia kelas 4 SD putus sekolah. Masuklah datang ke rumah saya. Dan saya berkata, kamu kerja di sini sembari kamu melanjutkan sekolah persamaan. Dan hari ini saudara, dia sudah S2. Tapi yang ajaib, beliau tidak pernah, saudara, membiarkan hidupnya cuma sebagai pembantu. Tetapi dia mau mengejar yang ilahi. Apa yang saya baca, dia baca. Apa yang saya dengarkan, dia dengarkan. Hari itu saya sedang membaca dan mendengarkan kaset-kaset Inggris. Saudara, dan tiba-tiba ketika saya pulang dari pelayanan itu bergema di seluruh rumah. Dan saya berkata, Mbak, kamu itu kan gak ngerti Inggris sama sekali. Kenapa ini dipasang segini keras? Dan dia berkata, enggak penting saya ngerti atau tidak. Yang penting urapannya saya dapat. Saya melihat ada orang-orang yang benar-benar mengejar yang ilahi. Dan hari itu setelah ujian persamaan, akhirnya dia S1, saudara. Dan ketika S1 dia berkata, Bu, saya dapat kesempatan khotbah di gereja besar. Tapi harus pakai sepatu hitam, harus pakai sepan, harus pakai jas hitam.
Saya bilang gampang lah, saya kasih uang. Itu 20 tahun yang lalu. Jadi saya bilang saya kan kasih uang 700.000 kamu carilah. Ya sepatu, sepan dan cukuplah 700.000. Dan dia berkata enggak. Saya enggak mau 1 sen pun dari ibu. Karena saya mau jalan dengan Tuhan. Saya mau harapkan Tuhan. Saya mau lihat mujizat. Saudara, ada orang-orang yang menurut saya wow. Seperti Yakub, dia berkata pada orang tuanya, gak usah kasih pembantu, gak usah kasih kuda, gak usah kasih pengawal, saya jalan sendiri. Ini pangeran, saudara. Saudara, Yakub itu papanya yang terkaya satu negeri. Satu negeri, saudara. Tapi hari itu dia berkata pada papanya, jangan kawal saya, jangan kasih saya kuda, jangan kasih saya pembantu. Saya mau jalan dengan Tuhan. Saudara, hari itu saya melihat sampai 2 hari sebelum hari dia khotbah. Tidak ada baju, tidak ada jas. Dan saya guyon, saya bilang, kenapa sih, apa susahnya sih terima dari saya? Dia berkata, saya mau Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau berjalan dengan Tuhan. Malam itu tinggal H-1. Tiba-tiba saya dapat telepon, teman saya bilang, saya dari Amerika. Dan ada oleh-oleh buat kamu. Wah, saya senang sekali. Tiba-tiba supirnya datang dan saya membukanya. Saudara, di dalamnya ada sepatu. Di dalamnya ada saudara rok dan ada jas. Dan ketika saya melihat, saya kaget. Karena sepatunya nomor 36. Saudara roknya XS. Dan jasnya juga XS. Saudara, otomatis saya telepon teman saya dan berkata, hey, kamu tahu nggak nomor saya? Kamu tahu nggak? Dia bilang, tahu lah, kita berteman sangat lama. Ya, kamu nomor 39 dan kamu XL, roknya atasnya juga XL. Ya itu dulu, saudara. Sekarang sudah XXL, saudara ya. Tapi saudara, tiba-tiba pembantu saya berkata begini, hey bu, tunggu. Dia kasih kode, dia bilang buat saya. Itu bukan buat ibu, itu buat saya. Saudara, dan saya jelaskan ke teman saya ngakak. Dan dia berkata, kalau Tuhan bilang itu untuk mbakmu, saya tidak mau belikan yang mahal. Dia berkata, kamu tahu gak itu semua Chanel? Satu, ya sepatunya 5 juta, roknya 5 juta, jasnya 5 juta, itu Chanel. Saudara, kami ketawa bertiga. Dan mbak saya berkata, lihat bu, kalau saya terima dari ibu, saya terima buat 3 benda ibu kasih 700.000. Tapi ketika saya menunggu Tuhan, saya dapat yang 1 benda 5 juta, 15 juta. Saya dapat yang terbaik. Saudara, hari ini beliau memutuskan untuk membuka pelayanan di Enarotali. Saudara, dia tanya Tuhan dan dia mimpi. Dia lihat anak keriting-keriting. Saudara, pada waktu dia ke Enarotali, dia bilang, ibu jangan bawain saya apapun. Biarkan saya berjalan dengan Tuhan. Dan hari ini dia buka sekolah TK, SD, SMP. Saudara, dia punya rumah dikasih orang 1 hektar. Saudara, dikasih 1 hektar dan dia dibangunkan. Hari ini rumahnya jauh lebih besar dari rumah saya. Seorang yang berjalan dengan Tuhan, menikmati open heaven. Dan Tuhan berkata, aku berikan tanah ini untukmu. Tanah ini menjadi bagianmu. Bisakah kita untuk berkata, now Tuhan, aku mau yang ilahi. Aku mau jalan dengan Engkau. Aku tidak mengandalkan manusia. Aku tidak mengandalkan caraku dan pendapatku. Aku tidak mau mengandalkan Tuhan apa yang dikatakan manusia dengan uang. Karena aku percaya mujizat. Aku percaya mujizat. Aku percaya ada open heaven.